Halo, teman-teman VTubers dimanapun berada, semangat pagi. Dengar-dengar nih, sebentar lagi di VTube akan ada gamenya juga ya. Sungguh mantap sekali, pastinya VTube ke depan dengan adanya game akan jadi lebih seru dong. Pasti sepakat ya guys. Ngomong-ngomong mengenai industri game, sebenarnya bagaimana sih potensinya di Indonesia? Juga terutama manfaatnya di masa pandemi saat ini. Yuk guys, kita kupas tuntas bersama ya. Let's check it out. Dan tahukah info guys? Ternyata guys, infonya untuk industri game di tanah air saat ini telah mengalami kemajuan luar biasa keren loh. Industri game di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan signifikan. Menurut Asosiasi Game Indonesia atau AGI, pertumbuhan pengembang game di Indonesia telah meningkat sekitar 20% meski di tengah situasi pandemi. Bahkan, Menparekraf Bapak Sandiaga Uno menyatakan bahwa pengembang game asal Indonesia telah berkontribusi terhadap PDB senilai 25 triliun rupiah guys. Baiklah lebih lengkapnya, mari simak fakta-fakta berikut, yaitu guys, sejumlah fakta mengejutkan yang akan saya jelaskan mengenai perkembangan industri video game di Indonesia. 1. Pemain game aktif mencapai 62,1 juta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyatakan bahwa perkembangan game di Indonesia terus mengalami peningkatan secara signifikan. Salah satunya dirujuk dari data yang dilaporkan oleh Indonesia Esports Premier League disingkat IESPL. Dalam data tersebut, disebutkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-12 dalam pasar gaming dunia dengan jumlah mencapai 62,1 juta pemain aktif. 2. Kontribusi game untuk pendapatan negara Indonesia cukup besar sejak tahun 2017. Kontribusi bisnis game terhadap pendapatan negara atau produk domestik bruto di Indonesia juga terus meningkat. Awalnya, industri game memang dilihat sebagai hiburan semata. Namun, semakin hari, sektor ini terus mengalami kenaikan hingga menjadi sebuah industri. Bahkan, industri game juga berhasil menyumbangkan pemasukan negara yang masuk dalam PDB sejak 4 tahun silam atau sejak tahun 2017. 3. Industri game di Indonesia turut menyumbangkan kontribusi ke PDB hingga 25 triliun rupiah. Sejak tahun 2017, perkembangan dunia game telah sampai pada tahap industri. Dan bahkan sumbangan terhadap PDB terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 silam, pengembang game telah memberikan sumbangan kepada PDB sektor kreatif Indonesia sebesar 1,93% atau sekitar 19,1 miliar rupiah guys. Sedangkan terbaru, disampaikan oleh Menparekraf Bapak Sandiaga Uno, bahkan pengembang game Indonesia mampu memberikan kontribusi terhadap PDB hingga 25 triliun rupiah. 4. Industri game ternyata mampu menyerap hingga 44.000 tenaga kerja di negara ini. Kontribusi dunia game di Indonesia telah tercantum dalam laporan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia tiap tahunnya sejak tahun 2017 silam. Bahkan, industri ini pun dilaporkan telah berhasil menyerap hingga 44.773 tenaga kerja di sektor yang berkaitan, seperti di industri aplikasi dan pengembangan game. Tak heran jika game kini menjadi salah satu potensi yang terus menarik minat berbagai investor dunia. 5. Indonesia mulai berpartisipasi mengirimkan wakilnya dalam berbagai gelaran dunia. Potensi game di Indonesia terlihat dari partisipasinya dalam sejumlah eksibisi dunia. Yang terbaru, Indonesia akan mengirimkan 30 pengembang game untuk masing-masing eksibisi internasional. Eksibisi tersebut adalah Gamescom yang diadakan di Cologne, Jerman pada tanggal 25 hingga tanggal 29 Agustus tahun 2021 dan Tokyo Game Show yang diadakan pada tanggal 30 September hingga tanggal 3 Oktober tahun 2021 mendatang. Sejak tahun 2018 silam Indonesia selalu mengirimkan wakilnya dalam gelaran internasional tersebut. 6. Selama pandemi, WHO menganjurkan masyarakat untuk mulai bermain game selama berada di dalam rumah. Demi memutus mata rantai persebaran virus COVID-19, negara-negara di dunia menggaungkan gerakan social distancing dan meminta masyarakat agar tetap berada di rumah. Agar tetap betah berdiam diri di rumah, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menggelar kampanye bernama Play Apart Together. Melalui kampanye ini, WHO menganjurkan masyarakat untuk mulai bermain game selama berada di dalam rumah. Bermain game dinilai menjadi langkah yang efektif untuk mengusir rasa bosan bagi masyarakat yang kini tengah mengisolasi diri. Pada akhirnya, game merupakan sarana hiburan yang punya potensi bisnis luar biasa dan tetap menghubungkan pemain dengan dunia luar. Kami para VTuber pasti bangga jika VTube dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi di dalam industri game di Indonesia.
Ditunggu saja ya guys kehadirannya. Semoga VTube ke depan semakin lancar dan semakin jaya. Long live VTube, di Crown Ambassador.